Hai everyone, hayo siapa ini? Ada yang bisa tebak? Yes, benar, ini Miss Lily. Gimana friends penjelasan Miss Lily kemarin tentang Roh Kudus? Miss Lily sendiri belajar banyak banget loh tentang Roh Kudus. Ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan kita ya friends setelah naik ke surga, tetapi Tuhan itu tetap menjagai kita melalui Roh Kudus. Yuk kita baca lagi dan review Katekismus 37 yang dibahas minggu lalu. Pertanyaan 37. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus membuat kita menyesal akan dosa kita, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. How does the Holy Spirit help us? The Holy Spirit convict us of our sin, and He enable us to pray and to understand God's Word. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prayer atau berdoa. Siapa di sini yang berdoa setiap hari? Angkat tangan. Siapa di sini yang berdoanya bolong-bolong? Angkat tangan. Nggak apa-apa ya friends, it's okay. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih berdoa itu dan kenapa kok penting untuk kita bisa berdoa. Yuk kita baca Katekismus hari ini. Pertanyaan 38. Apakah doa itu? Doa adalah mencurahkan isi hati kita kepada Allah dengan pujian, permohonan, pengakuan dosa, dan ucapan syukur. What is prayer? Prayer is pouring out our hearts to God in praise, confession of sin, and thanksgiving. Nah, Miss Lily punya games nih sebelum menjelaskan tentang doa itu apa. Coba sekarang kita akan main lomba tahan nafas. Siapa yang paling lama bisa menahan nafas, maka akan menang. Oke, semuanya ready? Oke, Miss hitung dari 1 sampai 3. 1 2 3 Go! Oke, gimana friends rasanya nahan nafas selama 1 menit? Rasanya nggak enak kan? Nah, doa itu seperti kita bernafas loh friend. Kalau friends nggak bernafas dalam jangka waktu yang lama, maka bisa sakit, pingsan, dan bahkan meninggal. Tanpa berdoa, maka kita juga tidak akan kuat friends untuk melawan dosa kita. Kok bisa? Karena berdoa adalah cara yang dipakai untuk menyelaraskan atau menyamakan hati kita dengan Roh Kudus, friends. Emang apa aja sih yang harus dilakukan saat berdoa? Yang pertama, saat berdoa kita mengakui kelemahan, keberdosaan, dan ketidakmampuan kita. Contohnya gimana? Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku berbohong. Tuhan, aku melakukan kesalahan. Seperti itu ya friends. Setelah mengakui kelemahan kita memohon dan meminta tolong kepada Roh Kudus untuk dikuatkan dan diingatkan akan Injil. Contohnya, Tuhan, aku tahu aku berdosa. Tolong aku supaya aku tidak berdosa lagi karena pengorbananmu Tuhan.
Setelah itu, kita tidak lupa untuk percaya Tuhan, friends. Contohnya, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan bisa menolong aku untuk tidak berdosa dan menaati Tuhan. Lalu yang terakhir, kita mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kekuatan-Mu. Tuhan sangat baik. Begitu ya friends, urutan untuk berdoa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus sedang mengganti hati dan menguatkan hati kita untuk bisa percaya kepadanya. Oke yuk, kita baca ulang mengenai katekismus hari ini. Pertanyaan 38. Apakah doa itu? Doa adalah mencurahkan isi hati kita kepada Allah dengan pujian, permohonan, pengakuan dosa, dan ucapan syukur. What is prayer? Prayer is pouring out our hearts to God in praise, confession of sin, and thanksgiving. Oke deh, sampai di sini dulu ya friends katekismus hari ini. Bye-bye, see you next week. What is prayer?